Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Krisna Gautama dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Produksi Media. Saya akan memulai untuk wawancara dosen atau pengajar dari Teknik Elektro ya Pak? Ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, aku bakal nanyain untuk identitas dari Bapak dulu Pak. Pertama, untuk nama lengkapnya bisa... Nama lengkap saya Emiliano saja. Gelar sarjana SPD, ya, sarjana pendidikan. Gelar S2-nya Master Teknik, ya. Gelar ketiganya PSD, ya, Master Teknik ITB, dan PhD-nya di Malaysia. Oke, untuk usianya berapa Pak? Usia saya bulan Maret kemarin baru menginjak kepala 5, jadi 50 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir saya di Departemen Teknik Elektro juga, ya. Lebih ke arah signal processing, ya. Saya bikin alat partial discharge detection system untuk proyeknya TNB Malaysia, jadi PLN-nya Malaysia, didanai sama PLN-nya Malaysia, dan alatnya sudah jadi dan dipatenkan internasional di Malaysia juga, dan sudah diminta diperbanyak, ya saya perbanyak sebanyak 6 buah untuk negara bagian 6 negara bagian Malaysia untuk TNB-nya, PLN Malaysia-nya itu. Ya, di antaranya TNB di Selangor, TNB di Kuala Lumpur, TNB Johor, TNB di Port Dickson, TNB di Pulau Pinang, dan yang lainnya gitu. Untuk jabatan dan institusi tempat bekerja, terutama di kampus, gimana? Jabatan saya 2024 kemarin saya baru naik jabatan fungsional ke lektor kepala, atau kalau di internasionalnya disebutnya associate professor. Insya Allah kedepannya saya akan lebih banyak untuk memperbanyak jurnal-jurnal dan yang lainnya, ya riset-riset untuk bisa ke profesor, insya Allah. Amin. Oke, baik. Aku selaku mahasiswa mau nanyain buat beberapa pertanyaan ya Pak ya. Dalam rangka buat tugas, dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi, komunikasi, dan informasi. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak familiar dengan teknologi self-driving ini Bapak? Untuk teknologi yang dimaksud itu gimana Pak, menurut Bapak? Ya, self-driving di sini kalau di kita ini disebutnya autonomous. Ya. Autonomous. Ya, kita bikin robotik ya yang bisa bergerak, biasanya mobile robot, dan dia punya kecerdasan untuk menghindari halangan atau menghindari tabrakan, ya. Yeah. Nah, ini kita sebut dengan autonomous mobile robot, ya. Dan memang itu bidang saya juga, termasuk embedded system, ya, dibikin di situ. Ditanam, jadi kecerdasannya juga ditanam, atau automatic systemnya juga ditanam. Semua sudah lengkap dengan sensornya semua gitu. Nah, kalau kebanyakan ini ada tugas-tugas dari mobil robotnya gitu, ya. Kalau saya yang pernah saya bimbing mahasiswa untuk membuat autonomous robotiknya ini mengerjakan tugas mengikuti manusia gitu, ya. Jadi ada menggunakan sensor thermal, ya. Jadi sensor panas, ya. Jadi kalau ada manusia di situ, dia kedeteksi sama kamera thermal, maka dia akan ngikuti terus dalam jarak tertentu, dia akan berhenti. Misalnya jarak 1 meter dia berhenti gitu. Tapi kalau manusia jalan lagi, dia akan ngikuti terus gitu. Dan itu akan berlaku selama dia masih ada dapatkan deteksi sinyalnya gitu. Dan ini biasa digunakan untuk robot yang mencari korban bencana alam, ya. Jadi misalkan ada korban-korban yang tertimbun gitu, ya. Dia bisa deteksi panas tubuh manusia, dia akan mencari gitu, ya, di mana aja yang tertimbun. Itu bisa digunakan robot ini. Okay. Bagaimana menurut Bapak menilai perkembangan teknologi dari self-driving ataupun autonomous ini dari sisi inovasi dan manfaatnya, Pak? Ya, dari sisi inovasi dan manfaatnya banyak sekali, ya, untuk self-driving ini dikembangkan, ya.
Selain dari hal yang tadi saya sebutkan tadi, banyak juga digunakan untuk misalkan menjelajahi suatu ruangan gitu ya, untuk memberikan pasien ya. Jadi yang tidak boleh terkontaminasi ya darahnya, jadi harus dengan robot otonomous. Dia akan mencari pasien yang itu dia akan berikan makanan, obat atau apa gitu di situ secara otomatisnya gitu. Tapi ada juga inovasi yang lain ya, seperti yang sekarang sudah diimplementasikan oleh Cina ya. Itu seperti taksi autonomous ya. Jadi tanpa awak itu sudah bisa berjalan ya dari titik ke titik ya. Dan dia menghindari tabrakan, menghindari halangan gitu. Itu juga bisa dari produk-produk yang mereka buat, kita punya juga sudah buat seperti itu juga. Sejak kapan teknologi autonomous ini mulai digunakan secara luas dan apa faktor utama yang mendorong adopsinya, Pak? Kalau dibilang sejak kapannya, ya sebenarnya di abad ke-19 ini kita baru menemukan komputasi ya, artinya baru menemukan microcontroller, komputer, masih banyak kekurangannya, tapi semenjak abad ke-20 ya, jadi abad 2000 pas ya sampai yang sekarang ini, itu sudah ada muncul berbagai inovasi. Mikrokontrolernya sudah lebih canggih ya, sudah ada komputer kuantum dan yang lain-lainnya gitu ya, sehingga orang akan lebih siap untuk memulai teknologi itu gitu. Misalkan salah satu contohnya yang kemarin dari kolega saya buat, itu dia bikin semacam drone ya, drone otonomous ya, tanpa awak. Dia bertujuan, dia tugasnya untuk menyiram tanaman perkebunan ya, cabai di sini misalnya, tanaman cabai, dan itu secara otomatis semua dia jalankan, tiap jam berapa nanti dia akan otomatis lagi terbang, dia nyiramkan lagi tanaman tersebut. Nah itu memang sudah kita kembangkan bekerja sama dengan perkebunan ya, dengan pertaniannya di Unpad ya. Jadi memang itu salah satu dari inovasi yang sedang digalakkan juga. Betul. Bagaimana strategi agar teknologi autonomous ini bisa lebih diterima dan diminati oleh masyarakat luas, Pak? Strateginya ini adalah bagaimana kita bikin teknologi tepat guna sebenarnya. Jadi masyarakat itu kebutuhannya apa sebenarnya? Di industri kebutuhannya apa, di masyarakat kebutuhannya apa, itu yang kita terapkan sebenarnya gitu. Jadi kita cari tahu dulu, kita kumpulkan dulu kebutuhannya, nanti ya kita buat sesuai dengan permintaan di industri ataupun di masyarakat. Nah, yang kebanyakannya ini untuk di industrinya sendiri, di bagian peternakan atau di bagian itu sudah banyak kita kerjakan ya, kerjasama itu. Cuma ada satu alat yang saya buat itu bisa sebenarnya untuk digunakan untuk di bidang pendidikan sebenarnya. Nah, di bidang pendidikannya sendiri, kalau robot ini yang ngikuti manusia atau tracking object namanya. Nah, ini kalau dia dikasih kamera ya, itu dia akan bisa menjadi robot untuk otomatis kamera. Jadi otomatis dia akan mendekati komentator ya, yang ngajarkan itu gitu ya. Nanti kalau dia bergerak ke kanan atau ke kiri, nanti dia akan ngikuti komentator itu gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah ada kendala teknis atau non-teknis yang sering dihadapi pengguna dalam menggunakan teknologi autonomous ini? Bagaimana solusi yang bisa Bapak rekomendasikan, Pak? Untuk robot, contohnya robot yang mahasiswa bimbingan saya buat untuk tracking objek, untuk mengikuti manusia ya. Nah, itu dia menggunakan kamera termal ya. Tapi juga dia mendeteksi pergerakan robotnya itu dengan GPS. Nah, GPS-nya ini dimanfaatkan dengan handphone ya. Handphone itu ada GPS-nya, dan itu ada teknologi yang disebut aplikasi Strava ya. Jadi Strava itu dia bisa merecord tracking dia di GPS itu, dia sedang berjalan kemana gitu. Nah, itu dipakai untuk menguji robot saya bimbingan mahasiswa saya itu. Jadi memang teknologi ini
akan diminati oleh masyarakat ya. Itu kalau memang masyarakat kebutuhannya apa terpenuhi oleh kita gitu, dan kita yang mengerjakan robotnya itu, programmingnya robot itu juga. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana saran Bapak untuk pengembangan teknologi ini agar menjadi lebih baik dan lebih efektif, Pak? Untuk agar teknologi ini menjadi lebih baik dan lebih efektif, ini kita tinggal kecerdasan kita juga untuk mencari keinginan atau kebutuhan di masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau di bidang pertanian atau yang lainnya, mungkin kita perlu mobile robot untuk apa gitu misalnya, atau kita perlu drone untuk apa gitu misalnya, untuk menyiram tanamannya atau untuk mendeteksi atau ngawasi saja gitu misalnya. Memang tergantung permintaan pasar ya, permintaan masyarakat dan permintaan industri sebenarnya di situ. Apakah teknologi autonomous ini sudah memberikan nilai tambah berupa informasi, baik itu dari segi informasi, hiburan ataupun edukasi, dan juga bagaimana contohnya, Pak? Ya, kalau robot ini memang bisa memberikan nilai tambah dari berbagai segi ya, informasi, terus kemudian bidang-bidang yang lain ya. Betul. Nah, itu memang diperlukan bidang-bidang seperti itu untuk diperbantukan oleh robot ya, robot otonomous khususnya ini. Betul. Dan untuk transportasi contohnya, jadi transportasi perlu robot self driving ya, autonomous mobile robot ya situ. Itu bisa kita bikin sebagai, kalau di Cina dibikin taksi tanpa awak ya, autonomous robot. Jadi taksi online tapi dia tanpa awak gitu ya. Kita harus tahu juga bahwa kalau GPS itu kadang dia berfungsi, kadang tidak berfungsinya. Kalau di mana? Kalau dia di dalam terowongan atau dia terhambat sama suatu tempat yang ada atasnya gitu ya, dia GPS akan terhalang di situ. Jadi kelemahan ini juga harus diwaspadai seperti di teknologi itu. Makanya harus siap dengan kekurangan itu. Jadi apa solusinya seperti itu? Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah, akademisi dan juga industri dalam pengembangan dan penyebaran dari teknologi autonomous ini, Pak? Pemerintah memang perlu punya peran untuk agar masyarakat bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi perannya pemerintah itu adalah memberikan aturan-aturan atau memberikan kemudahan-kemudahan juga, fasilitas segala macam, dan teknologi ini bisa mungkin permurah dengan tanpa pajak dan yang lainnya. Itu semua dari pemerintah semua itu. Peran-peran yang lainnya itu adalah mereka dari sisi industrinya sendiri memang sudah harus tercover teknologinya. Dia ada industri yang menciptakan barang-barang yang diperlukan untuk membuat robot itu misalnya, atau membuat self driving itu misalnya. Nah itu memang harus ada industrinya gitu. Jadi kalau misalkan ada maintenance-nya yang rusak segala macam, kita nggak perlu impor dari luar negeri, kita cukup dari Indonesia saja gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan dan kesan dari Bapak secara pribadi terhadap teknologi autonomous ini, Pak? Ya, teknologi autonomous ini pesan-pesan saya ya, kita gunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dengan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, oleh industri gitu ya, sehingga benar-benar ini teknologi ini bisa menjadi sarana solusi ya, daripada teknologi yang konvensional yang bisa merusak lingkungan, misalnya menggunakan bahan bakar ya, itu kan menghasilkan gas gitu yang bisa menimbulkan efek rumah kaca dan yang lainnya gitu ya. Jadi tidak membuat polusi di lingkungan. Sementara robot ini dia hanya menggunakan motor ya, hanya menggunakan self driving ini ada dua jenis ya, ada yang mobilnya menggunakan bahan bakar, ada yang menggunakan motor listrik ya. Jadi kalau motor listrik ini yang lebih green energy, lebih hemat, bagus lingkungannya gitu ya. Jadi mendukung dari lingkungan sekitarnya, tidak ada polusi di situ gitu ya. Dan dia termasuk energi yang terbarukan juga gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal nanya beberapa pertanyaan ya Pak ya. Dari pertamanya aku mau nanya dulu buat identitas ahli. Untuk nama lengkapnya, namanya Bapak Septian Ari Kurniawan, STMT. Untuk usianya berapa? Usia saya 28. 28. Oke. Untuk pendidikan terakhirnya, Pendidikan terakhir saya magister teknik di bidang teknik elektro. oke. Untuk jabatan dan institusi tempat bekerja, Jabatan saya sekarang dosen di Departemen Teknik Elektro Universitas Pajajaran. oke, aku bakal nanyain beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak familiar dengan teknologi tentang self-driving dari mobil-mobil yang bisa autopilot gitu Pak? Saya sih cukup familiar ya dengan teknologi yang berkembang sekarang, ya pasti mengarahnya adalah bagaimana, ya saya memandangnya adalah bagaimana mobil self driving itu memudahkan kehidupan manusia ya, karena memang satu sisi dia bisa self drive ya, tapi memang satu sisi manusia tetap harus memegang handle-nya gitu ya, tetap memantau. Cuman satu sisi kan berkurang satu nih, kesibukan manusia yang tadinya nyetir harus full fokus, sekarang ada bantuannya. Bagaimana Bapak menilai perkembangan teknologi tersebut dari sisi inovasi dan manfaatnya Pak? Menurut saya perkembangannya beberapa tahun terakhir ini cukup pesat ya, karena ditambah lagi dengan berkembangnya artificial intelligence, kita nggak bisa memungkiri hal itu ya. Yang tadinya mungkin self drivingnya hanya bermodalkan melihat ternyata garis batas jalannya sekian gitu ya. Cuman kan sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, kemajuan tadi artificial intelligence, mungkin dari teknologinya dia bisa memperkirakan jalanan ini macet, sehingga dia bisa mendesain dia bisa untuk yang kita cari jalan lain kayak gitu. Kalau sampai ini kan mungkin yang masih berkembang adalah tadi masih berbasis jalan, masih berbasis yang kita masih harus itu. Cuma mungkin kedepannya adalah bisa lebih advance ya tadi ya, seiring berjalannya teknologi. Sejak kapan teknologi ini mulai digunakan secara luas dan apa faktor utama yang mendorong adopsinya Pak? Teknologi ini semakin berkembang, seingat saya itu adalah semenjak permulaan 5G. Ya kita tahu bahwa Indonesia itu terlambat 5G-nya. Tapi negara-negara maju seperti Korea, Asia Timur ya, negara maju, mereka lebih dulu mengimplementasikan. Karena memang di satu sisi self-driving itu kaitannya erat dengan komunikasi. Kalau kita memang masih bermain di 2G, 3G, 4G sih mungkin ya delay-nya akan lebih lama, segala macam. Akhirnya dengan 5G ini, teknologi self-driving semakin disupport karena delay komunikasinya jadi lebih singkat. Seperti itu sih. Apa keunggulan utama dari teknologi self-driving ini dibandingkan dengan teknologi lain yang sejenisnya Pak? Teknologi self-driving, kita berbicara di mobil ya. Mobil mungkin kalau di pesawat kita kenal autopilot gitu ya. Autopilot kalau di pesawat. Memang kalau autopilot kan mungkin nggak sepintar self-driving car ya. Karena kan kalau autopilot sebetulnya nggak banyak parameter lain. Karena di udara cuman paling ketinggian gitu ya. Itu ketinggian yang memang sudah fix di set. Kalau harus ketinggian sekian, ya udah dia akan stay di ketinggian sekian gitu. Jadi memang itu perbedaannya menurut saya kalau dibandingkan dengan teknologi sejenis di transportasi lain gitu ya. Menurut pengalaman Bapak sendiri, apa tantangan terbesar dalam penerapan teknologi self-driving ini di lapangan gitu Pak? Jadi secara langsung. Tantangannya mungkin kalau secara teknis negara-negara maju mungkin sudah bisa men-tackle itu ya. Mereka lebih duluan lah berkembangkan gitu. Cuman kalau di Indonesia, terutama di Indonesia ya, menurut saya tantangannya lebih ke arah sosial, hukum, karena ya kita tahu sosial dan hukum Indonesia agak sedikit berbeda ya, mohon maaf saya harus bicara itu. Jadi mungkin satu sisi melihatnya di sosial mungkin ada yang supir yang selama ini menjadi supir, dengan teknologi seperti ini mereka akan takut digantikan, karena memang dengan adanya artificial intelligence ini kita tidak bisa memungkiri pasti akan ada profesi yang hilang. Ya, mungkin kalau dengan self driving car tadi tantangannya adalah bagaimana memastikan agar suatu profesi supir tidak hilang, misalnya seperti itu.
Karena seperti di negara maju pun yang saya sudah sempat lihat itu ada taksi yang self driving. Bagaimana profesi supir taksi itu tidak hilang untuk Indonesia, gitu kan ya. Kemudian terkait regulasi jalan raya, pastikan otomatis tantangannya adalah membuat aturan baru lagi terkait dengan self driving car. Karena aturan yang berlaku saat ini kan ya adalah kendaraan yang masih dikendarai, gitu ya. Pasti harus butuh aturan tambahan lagi. Bagaimana nanti sistem penilangannya jika memang ada tindak pidana tilang gitu ya, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dampak teknologi dari self driving ini terhadap pengguna, baik secara praktisi ataupun psikologis, Pak? Oke. Nah, memang dengan adanya bantuan autopilot, self driving car, artificial intelligence ini, ya kita tidak bisa memungkiri kehidupan kita memang sangat terbantu ya. Sangat terbantu, saya tidak bisa memungkiri itu. Saya sebagai dosen pun mengakui dengan adanya generatif AI itu kita sangat terbantu. Apalagi dalam kondisi tadi driving gitu ya. Cuman kecenderungannya adalah semakin beriring berjalannya waktu gitu ya. Lama-kelamaan pasti orang, oh ini mobil udah bisa jalan sendiri kok. Udah ibaratnya dia naik mobil mungkin tidur. Mungkin tidak aware dengan sekitarnya, meskipun harusnya itu tetap aware. Karena namanya mesin pasti akan ada suatu kalanya dia akan terjadi error. Maka ketika ada error tersebut ya kecekatan dari pengemudi itu harus diandalkan. Dia harus bisa kembalikan lagi ke manual drivingnya, seperti itu. Apakah ada kendala teknis ataupun non teknis yang sering dihadapi pengguna dalam menggunakan teknologi self driving ini, Pak? Dan juga bagaimana solusi yang bisa Bapak rekomendasikan? Kalau kendala teknis mungkin perkara ini ya, karena kalau self driving car itu kalau kita tarik ke mobil-mobil zaman dulu, sisi komputasinya tidak sebanyak mobil-mobil yang modern ya. Itu kalau dulu kan ya sudah mechanical semua. Sedangkan dengan self driving car, apalagi kalau sudah dengan mobil listrik gitu ya, komputasinya pasti akan sangat banyak. Sehingga pasti kendala teknisnya adalah dari sisi otak komputernya lah di mobil tersebut. Nah, edukasi masyarakat terkait itu mungkin memang sedikit susah ya, karena memang untuk beberapa orang pun mobil-mobil konvensional pun mereka sendiri juga tidak terlalu paham sebetulnya. Nah, yang memang harus ditingkatkan adalah bagaimana awareness-nya si pengguna itu memang jika dirasa ada suatu gangguan di mobil tersebut harus segera melaporkan ke bengkelnya misalnya, dan memang orang di bengkelnya itu memang harus paham dengan itu semua. Karena kan memang terkendala sekarang pun yang memang pernah saya dengar ya, itu bengkel-bengkel mobil listrik pun masih setengah hati gitu. Maksudnya kayak brand ini mengeluarkan ada mobil konvensional, mobil listrik, dan mobil listriknya pun mungkin masih belum terlalu bisa dikuasai seperti itu. Jadi memang itu konsen-konsen yang harus dihadapi. Tapi saya yakin lah kedepannya pasti awareness itu akan muncul dan akhirnya mereka bisa siap untuk menghadapi self driving car tadi. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan teknologi ini di masa depan, Pak, untuk masa depan? Harapan saya adalah suatu self driving car yang memang menurut saya tidak harus ada di setiap mobil ya. Mobil tertentu saja yang memang sifatnya adalah sebagai driving aid, bukan sebagai pilihan saya lagi nggak mau nyetir, saya nyuruh mobil saya nyetir aja, tapi lebih ke arah bagaimana si mobil itu bisa membantu kita, bisa mengoptimasi gaya nyetir kita, ya supaya tadi aman di perjalanan, kemudian mungkin lebih bisa memilih dengan kondisi nyetir seperti ini efisiensi bahan bakar bisa dilakukan dengan cara ini, seperti itu. Jadi self drivingnya adalah self driving yang bukan self driving secara murni utama menurut saya, karena tadi itu khawatirnya adalah kedepannya masyarakat ini mobil bisa jalan sendiri, jalanin aja lah, tapi lebih ke arah bagaimana mobil bisa berpikir untuk membantu pengemudinya mengoptimalkan gaya menyetirnya. Seperti itu. Bagaimana strategi agar teknologi ini bisa lebih diterima dan diminati oleh masyarakat luas, Pak? Strateginya adalah saya harus akui untuk mungkin di Indonesia agak susah, karena yang saya pikir adalah biaya sebetulnya. Orang-orang masih yang berpikir yaudah yang penting punya mobil, masalah itu self driving atau enggak itu urusan berikutnya. Ya, pertama biaya. Kedua, R&D-nya mungkin ya, research and development-nya. Bagaimana penetrasinya misal di Indonesia
kita bikin pabriknya misalnya untuk sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa self driving car itu ada loh di lingkungan kita. Karena kan kalau selama ini kan dilihatnya ya self driving car itu cuma ada di barat gitu ya, di luar negeri. Betul. Jadi mungkin Indonesia masih skeptis sehingga masih memandang sebelah mata, ya akhirnya memang belum banyak diterima seperti itu. Jadi memang pertama tadi masalah biaya, kemudian R&D-nya mungkin ada di orang Indonesia atau dibangun di Indonesia supaya melihat oh ini loh ada mobil otonomus di Indonesia kayak gitu. Apa saran Bapak untuk pengembangan teknologi ini agar menjadi lebih baik dan lebih efektif, Pak? Saran saya adalah benar-benar mempelajari target marketnya, dalam artian memandang psikologis si pengguna, karena dikhawatirkan juga, ya ini baru saya pikirkan juga adalah jangan sampai karena ini self driving ya, akhirnya anak-anak umur 10 tahun udah bawa mobil sendiri seperti itu. Jadi memang benar-benar bisa memastikan yang mengendarai itu adalah orang yang cakap akan membawa kendaraan yang memang sehat secara jasmani dan rohani dan sesuai dengan aturan ya. Apakah teknologi self driving ini tuh udah memberikan nilai tambah berupa edukasi, informasi dan hiburan, Pak? Juga jelasin contohnya gimana? Apa aja? Oke. Kalau nilai tambah, memang betul nilai tambah ya, karena setiap ada teknologi pasti akan jadi added value untuk suatu produk, itu sudah pasti. Cuman kalau detailnya seperti apa, itu ya memang saya tidak pernah melakukan riset secara langsung, jadi saya tidak bisa bilang bagaimana detailnya. Cuma memang kalau tadi kamu bilang dari segi hiburan, ya memang itu menjadi hiburan tersendiri buat orang yang berduit ya. Punya teknologi semaju itu bisa dipamerkan ke orang gitu. Jadi ya. Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah, akademisi, dan industri dalam pengembangan dan penyebaran dari teknologi self driving ini, Pak? Oke. Kalau dari pemerintah memang saat ini sepertinya belum terlalu terlihat. Karena pemerintah saat ini masih fokusnya adalah ke kendaraan listrik ya. Cuma mungkin bisa jadi kendaraan listrik ini menjadi jembatan untuk teknologi yang lebih maju. Karena memang jika sudah berbasis listrik, pengendalian secara komputer akan lebih mudah dibandingkan dengan mekanik. Betul. Kemudian dari sisi akademisi, pasti adalah dari sisi risetnya. Bagaimana mengembangkan sistem komunikasi yang lebih andal, ya, yang bisa merespon dengan cepat. Tadi itu si AI bisa mendesain dengan cepat. Ya, kemudian dari sisi apa lagi satu lagi? Untuk sisi industri. Industri. Oke. Dari sisi industri juga harus tadi seperti katakan melihat pasar. Bagaimana perkembangan di dunia barat? Apakah memang melihat self driving car ini apakah suatu next car atau tidak? Karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, tidak semua teknologi yang wah saat ini itu akan menjadi tren hingga suatu saat nanti, gitu ya. Harus dilihat pasarnya apakah memang menjanjikan atau enggak. Kalau memang menjanjikan ya harus segera dimulai dari awal R&D-nya, seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Apa pesan dan kesan dari Bapak secara pribadi terhadap teknologi self driving ini, Pak? Secara pribadi, saya sih pengen ya punya mobil yang self driving ya, gitu ya. Karena di satu sisi memang pertama kemampuan nyetir saya tidak sebaik itu. Jadi tadi saya katakan kenapa saya butuh yang bisa meng-guide pengemudinya dengan cara menyetir yang lebih baik gitu lah, membantu mengoptimalkan. Itu kesan saya kan. Kemudian dari sisi saya pribadi sebagai akademisi teknik elektro ya ini sebuah peluang riset, sebuah peluang pengembangan agar sebetulnya Indonesia tidak tertinggal ya. Jadi dengan banyaknya kampus, banyaknya program-program studi yang berkaitan dengan self driving car ini, saya yakin sebetulnya ada kampus atau suatu orang pribadi gitu ya yang memang sudah punya gambaran self driving car di Indonesia ini harus seperti ini. Karena kalau saya melihat pengembangan suatu produk, pengembangan suatu perencanaan itu unik di wilayah tersebut gitu ya. Mungkin self driving di Amerika dengan Indonesia mungkin akan berbeda konsepnya seperti itu, karena ya pertama terkait aturan dan lain-lain. Jadi secara kesan pribadi saya seperti itu. Oke.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Robani. Saya di sini ingin melanjutkan tentang autonomy self-driving cars, dan kami di sini dengan narasumber yang mempunyai mobil tersebut. Jadi sebelumnya bisa perkenalkan dulu dari nama lengkap, usia, pendidikan, status jabatan, dan tempat dan waktu. Nama gue Dika, umur gue 19 tahun, pendidikan, ya saya mahasiswa Unpad, mahasiswa, status gue mahasiswa. Jadi di sini saya dengan narasumber yang udah mempunyai mobil, apa bisa disebut mobilnya? Ioniq. Ya, mobil Hyundai Ioniq 5, yang dimana mobil tersebut bisa digunakan dengan mode self-driving atau autopilot. Jadi yang bisa dikendarain tanpa harus ada supir sebenarnya. Oke, mungkin langsung aja dari pertanyaan pertama. Apakah Anda mengetahui teknologi tersebut sudah dari lama? Iya, kayak baru-baru yang semenjak Tesla terkenal kayak tahu. Oke, terus apa pendapat Anda tentang teknologi otonomi tersebut? Pendapat saya sangat membantu sih, keren lah, sangat membantu gitu. Terus berapa lama teknologi tersebut Anda gunakan? Jelaskan kenapa Anda gunakan. Itu mobil baru 1 tahun, kalau jelaskannya nggak tahu kan orang tua yang beli. Apa yang menarik dari teknologi tersebut? Menariknya Menurut Anda? ya itu keren aja, bisa gerak sendiri tanpa kita harus setir. Apakah Anda menyukainya dengan teknologi tersebut? Iya, suka. Kenapa? Teknologinya yang pertama sangat membantu. Yang kedua juga desain dari mobil yang memakai teknologi tersebut biasanya keren, bagus-bagus. Bagaimana rasanya menggunakan teknologi otonomi tersebut? Jelaskan. Rasanya awalnya kaget sih, kayak ternyata bisa kayak gitu. Ya itu aja. Terus kalau ada masalah dengan teknologi tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Menurut contohnya kayak misal Anda menggunakan autopilot tersebut lalu tiba-tiba error atau tiba-tiba kayak kehilangan arah gitu pas saat lu memakai teknologi tersebut. Dan bagaimana cara mengatasinya kalau menurut Anda? Caranya tinggal kita setir sendiri kayak seperti mobil biasa. Lanjut, bagaimana harapan Anda selanjutnya terhadap teknologi otonomi self-driving cars ini menurut Anda? Harapannya sih banyak mobil-mobil yang udah punya itu teknologi self-driving lebih banyak lah. Menurut Anda bagaimana supaya membuat orang lain suka dan tertarik dengan teknologi otonomi tersebut? Kayaknya itu deh, harga mobilnya itu lebih affordable, jadi banyak orang yang suka dan banyak orang yang beli. Bagaimana cara untuk membuat teknologi otonomi tersebut lebih baik lagi? Kayak seperti contohnya lebih mungkin takutnya membuat orang-orang bisa lebih percayalah terhadap kayak contohnya self-driving cars gitu-gitu. Kan banyak kejadian yang dimana error seperti kayak self-drivingnya kehilangan arah lah gitu-gitu. Dan menurut Anda bagaimana cara untuk membuat teknologi tersebut lebih baik? Dengan cara itu sih jarang terjadinya kejadian seperti itu. Kalau jarang kan tandanya emang teknologinya tuh bekerja secara baik. Lanjut, bagaimana solusi ke depan dengan teknologi ini supaya lebih baik lagi? Solusinya ya balik lagi ke harga sih kayaknya. Kalau misalnya dengan harga affordable kan banyak orang yang pakai, jadi solusinya semoga nggak ada kejadian-kejadian yang error lagi gitu aja. Dan terakhir, bagaimana pesan dan kesan Anda tentang teknologi otonomi self-driving car tersebut? Kesannya keren sih, kayak ada mobil yang bisa kayak gitu. Pesannya semoga banyak mobil-mobil lain yang menggunakan teknologi tersebut. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga untuk narasumber yang memiliki mobil tersebut yang untuk bisa diwawancarai. Dan terima kasih untuk semua juga dari dosen-dosenan tadi dan ahli juga yang udah bisa mewawancarai kami. Mungkin sekian itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.